Pemirsa, tema pagi ini adalah ironi umroh murah pasca pembukuan First Travel, dan kami undang partisipasi Anda di nomor telepon 021 3927 456. Dan kami akan lanjutkan. Pak Arfi, kemarin OJK juga sempat sebelumnya begitu membekukan untuk program promo murah senilai 14,3 juta rupiah. Apa sebenarnya dasar untuk Kementerian Agama sehingga mencabut izin untuk permanen dari First Travel? Ya. Sesungguhnya kami dari Kementerian Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau anggota dari Satgas Waspada Investasi itu. Ketika kemudian Kementerian Agama memutuskan untuk mencabut izin penyelenggaraan dari First Travel, itu yang kami lihat bahwa di dalam penyelenggaraannya itu ada pasal yang dilanggar sesuai dengan aturan yang ada di Kementerian Agama, baik itu undang-undang, PP maupun peraturan pemerintah, yaitu terjadi penelantaran jemaah umroh yang mengakibatkan jemaah tidak berangkat atau gagal berangkat. Ini yang menjadi titik tekannya di sini gitu. Jadi sesuai dengan aturan atau regulasi yang ada pada kami, setiap terjadi penelantaran yang mengakibatkan jemaah itu gagal berangkat, maka sanksinya jelas, yaitu pencabutan izin operasional, seperti itu. Baik, sebelumnya ada tidak selain mungkin First Travel dari Biro Perjalanan Umroh dan Haji yang memang sudah dibekukan izin? Ada. Baik. Ada banyak, ada beberapa yang memang gagal memberangkatkan, kami cabut izin operasionalnya, kemudian tidak punya tiket pulang, sudah sampai jemaah di Jeddah atau di Madinah di Arab Saudi, tidak punya tiket pulang, kami cabut izin operasionalnya karena memang ada rujukannya jelas di dalam regulasi kami. Gitu. Baik, tapi artinya setelah mungkin dicabut izinnya, pertanyaan juga dari Ibu Setianingsih, para calon jamaah juga begitu. Bagaimana pertanggungjawaban dari First Travel sendiri setelah dicabut izin operasionalnya? Ya, jadi dengan pencabutan izin operasional ini tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup kewajiban daripada pihak First Travel untuk lepas tangan begitu saja. Gitu. Jadi seperti yang terdapat di dalam keputusan itu bahwa First Travel tetap berkewajiban untuk mengembalikan semua biaya yang telah diajukan oleh jemaah. Satu. Yang kedua, pihak First Travel pun tetap berkewajiban untuk memberangkatkan jemaah tersebut yang sudah mendaftar melalui penyelenggara umroh yang lain. Gitu. Jadi walaupun dicabut izin operasionalnya, tetapi tetap harus melaksanakan kewajiban itu. Baik, ada salah satu dari pihak First Travel yang mungkin harus dilakukan adalah untuk pemberangkatan umroh sendiri sudah batal. Nah, kemarin juga ada seorang calon jamaah haji yang melakukan refund, tapi 90 hari kerja, dan itu juga masih harus dipertanggungjawabkan oleh First Travel. Betul, ya itu juga harus dipertanggungjawabkan. Biaya-biaya permintaan refund atau pengembalian tetap harus dikembalikan secara 100%. Baik, baik. Dan ada pemirsa yang sudah bergabung bersama kami, ada Ibu Aryani. Ya. Halo, ya, selamat pagi Ibu Ari. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, silahkan. Ya, Mbak, saya menyampaikan keluhan karena saya bukan termasuk yang membayar murah, tapi saya membayar mahal, hampir 30. Tapi tidak ada keberangkatan, dan apakah itu menjanjikan untuk uangnya dikembalikan begitu. Baik, Ibu Aryani, terima kasih atas partisipasinya. Ya. Baik. Terima kasih Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu keluhan dari salah satu calon jamaah juga. Para calon jamaah dari Ibu Setianingsih juga mungkin mengeluhkan hal yang sama begitu. Ada beberapa promo 14,3 juta rupiah, dan ini bukan promo Bu, 30 juta begitu. Itu juga merasa dirugikan oleh First Travel. Begitukah? Mungkin kalau Ibu Tur sampai 30 juta ya, itu kan awalnya kan kita 14,3. Iya. Terus ada First Travel mengeluarkan program namanya Urgent Mei. Kita nambah 2,5 juta. Terus ada program lagi Ramadan. Ditambahnya mulai awalnya keluar 1,5 juta. Hanya dalam hitungan jam harus ditransfer. Lain hari keluar lagi untuk tambahan 2 juta. Kemudian 2,5 juta. Terakhir itu 3,750. Setelah itu keluar adalah yang istilah namanya charter Saudi Arabia itu bayarnya 2,5 juta. Ya.
Terus baik. sampai Oke, boleh saya tambahin ya. Jadi sebetulnya para agen ini kasihan. Mereka itu adalah korban yang sempurna sebetulnya. Karena dari awal para agen ini tadi Ibu bilang diiming-imingi, ya kan? Diiming-imingi dengan sekian fee. Kemudian mereka diminta untuk cari jamaah. Karena fee-nya kecil kan, mencari jamaah. Setelah banyak jamaah, bahkan juga mereka menjadi selain agen mereka juga jadi jamaah, ya kan? Tapi ternyata kan terkatung-katung. Ternyata mereka tidak dikirimkan, begitu. Dan promonya bermacam-macam tadi kan. Nah itu. Baik, ada penelpon lagi yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Sisi dari Jakarta. Ibu Sisi, silahkan. Gini Bu, saya itu kan berangkat dengan 11 orang keluarga saya. Sebelumnya kita belum diberangkatkan sih gitu. Sebenarnya saya tuh udah bayar untuk paket yang tambahan-tambahan itu. Pertama dimintain tambahan untuk charter 2,5 juta. Setelah itu dimintain lagi tambahan untuk 2.895.000. Nah, sampai hari ini kami juga belum ada kepastian untuk berangkat. Awalnya saya sempat menyalahkan agen saya. Tapi ketika saya datang ke kantor GKM, saya baru tahu ternyata agen saya tidak salah gitu. Jadi kita itu seperti gimana ya? Seperti diadu domba dengan agen gitu. Kalau saya konfirmasi ke manajemen selalu bilang kalau semua sudah kami infokan ke agen gitu. Tapi ternyata tidak gitu. Awalnya kami seujuan pada agen kami gitu. Tapi ternyata ketika kami konfrontir antara agen dengan manajemen, di sini kesalahan menurut saya sebagai jamaah itu ada pada manajemen yang tidak jelas untuk memberikan keterangan kepada agen. Baik. Oke. Terima kasih Ibu Sisi. Itu juga keluhan yang sama begitu. Saya ingin menanyakan kepada Pak Arfi begitu. Pernah tidak sih atau mungkin sudah pernah melakukan investigasi terhadap perusahaan First Travel ini mengenai manajemen keuangannya seperti apa, operasionalnya seperti apa? Saya mau cerita sebentar dulu apa yang disampaikan oleh Pak Ibu Aryani dan penelpon tadi. Ini kan suatu indikasi yang patut dicurigai. Ketika kemudian dari pihak First Travel meminta tambahan 2,5 juta. Waktu itu alasannya untuk menyewa pesawat, ya kan? Nah, beberapa jemaah kemudian membayarkan 2,5 juta. Kenyataannya seperti apa? Tidak ada pemberangkatan dengan menyewa pesawat. Kemudian dari pihak First Travel juga meminta kepada jemaah untuk upgrade dari umroh promo kepada umroh reguler. Ya, kurang lebih 19 juta sekian. Sudah ada beberapa jemaah yang mendaftar atau menambahkan. Tapi kemudian ada pemberangkatan dari situ. Sedangkan jemaah sudah membayar. Lagi-lagi ini suatu prestasi atau indikasi bahwa perusahaan ini memang sudah tidak sehat gitu. Dan kami juga sudah memanggil dari pihak First Travel untuk minta pertanggungjawaban. Apa maksud Anda untuk meminta tambahan ini? Karena sesuai dengan aturan, ketika jemaah itu memilih paket yang sudah dibayarkan, apapun itu, misalnya 14,5 juta umroh promo, ya diberangkatkan dengan biaya sekian, nggak usah lagi ada tambahan seperti itu. Baik. Oke, kita tahan dulu karena ada penelpon yang sudah bergabung bersama kami. Halo, selamat pagi. Pagi. Iya, selamat pagi Pak. Silakan, langsung saja Pak. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami tanyakan di sini tentang bagaimana agen-agen. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Langsung saja Pak, silakan. Nah, ini kan agen di daerah itu jadi kambing hitam sekarang. Ya. Kambing hitam seperti apa, Pak? Iya, kan dia di bawah dia yang dikejar-kejar, bukan manajemennya. Kemudian mereka akan dituntut di pengadilan, dilaporkan di polisi. Nah, bagaimana status hukumnya ini agen ini di mata hukum? Apakah mereka juga akan terlibat karena dia yang menangani langsung di daerah dan di daerah itu taunya agen ini bukan manajemennya yang di atas. Apalagi setelah ketahuan bahwasanya tidak bisa kembali uangnya, maka yang dituntut itu agennya. Mereka tidak mau menuntut manajemennya. Baik, oke.
Baik, kita tampung terlebih dahulu. Bapak, kita akan bahas nanti usai jeda. Spesial Report masih akan kembali usai jeda.